Nonton tuh dulu di casting dulu. Ah serius penonton? Serius. Kayaknya Mimi sakit deh. Sampai dia bilang, kayaknya Mimi udah nggak kuat deh gitu. Apa sih Mi gitu. Sampai kayak ketika dikabarin hamil kayak ya Allah, kayak air mata aku tuh udah nggak bisa dibohongin lagi. Udah kayak aku yang paling membuli itu yang udah tindakan kayak ada satu orang kayak bunuh gitu. Mau bunuh? Bos lu akan gue bunuh gitu. Bos lu akan gue bunuh gitu. Hai Freezer, gue lagi ada di park apartemen gue, lagi nunggu jam buka puasa. Bentar lagi mau buka puasa. Oke, abis ini juga gue mau ke studio podcast. Oke, gue mau mandi dulu ya di atas. Tapi sebelum mandi, karena gue habis kena matahari panas banget, gue mau scrubbing badan gue dulu dengan Scarlett Whitening Body Scrub, yaitu Romansa. Yang gue suka dari body scrub Scarlett Whitening ini, bulirannya halus banget, jadi nggak bikin kulit gue sakit pada saat dipakai. Nah, ini dia shower scrub yang selalu gue pakai saat mandi, Scarlett Cucumber Brightening Shower Scrub. Gue suka banget karena shower scrub dari Scarlett Whitening ini, buliran scrubnya bener-bener maksimalkan gue pada saat mandi. Tadi gue baru keramas dengan menggunakan Yodanian Sea Salt Shampoo dari Scarlett Whitening, dan juga gue pakai conditioner ya. Refresh banget, itu recommended banget sih, kalian wajib banget untuk coba dan beli sekarang juga. Dan gak ketinggalan, setelah kelar mandi, gue selalu melakukan perawatan wajah dengan menggunakan rangkaian face care dari Scarlett Whitening. Setelah gue pakai facial wash dari Scarlett, karena muka gue lagi agak jerawatan, gue pakai acne serum dari Scarlett Whitening. Gue suka banget karena teksturnya ringan dan gue udah pakai seminggu. Sekarang jerawat gue udah hilang dan ini berguna banget untuk melembabkan kulit, menyamarkan pori-pori, dan menyembuhkan jerawat. Karena siang hari sebelum beraktivitas, gue pakai Acne Cream Day. Kandungannya ada natural vitamin C, natural squalene, dan trisnamide. Semua produk dari Scarlett Whitening ini sudah BPOM, jadi udah pasti aman dan halal. Oh iya, karena studio podcast gue ini ruangannya ber-AC, jadi gue butuh banget body lotion. Ini body lotion favorit gue dari Scarlett Whitening, Freshy. Yang gue suka dari body lotion Scarlett Whitening ini, ada lock unlocknya, jadi aman dan gak tumpah saat gue bawa kemana-mana. Body lotion ini nggak lengket dan langsung meresap di kulit gue. Nih Breezer, lihat perbedaannya. Ini yang pakai body lotion dari Scarlett Whitening, dan ini nggak pakai body lotion dari Scarlett Whitening. Wanginya, kayak parfum Jo Malone English Feel and Freshy gitu deh. Gue suka banget. Semua produk dari Scarlett Whitening ini mengandung glutathione dan vitamin E yang berguna untuk mencerahkan, melembabkan, dan membersih kulit kita. Yang paling penting nih, not tested on animal. Harga satuannya cuma Rp75.000 aja. Kalau kalian pesan satu box, harganya Rp300.000 aja. Dan isinya ada 5, lebih ekonomis kan? Semua rangkaian produk dari Scarlett Whitening ini kalian bisa dapetin di Instagramnya Scarlett Whitening, dan juga kalian bisa lihat di link deskripsinya di bawah ini ya. Oke, let's go to studio podcast. Hai Breezer, di Ngobis Podcast gue kali ini gue kedatangan, ini permintaan para Breezer, subscriber gue yang kemarin udah pada request. Dari kemarin kan udah ada Mary yang didatengin, terus orang di belakang Rans sudah banyak datengin, tapi yang ini tuh ditunggu banget sih. Sen. Hai Kak. Thank you so much lo udah mau mampir di podcast Ngobris. Sama-sama dong. Aku juga makasih banyak udah diundang ke sini. Thank you. Oh iya, gue sama Sen kita berdua udah swab, kita udah negatif dan kita ada jarak ya Sen, 2 meter. Jadi kita swab. Ini jaga jarak, tetap jaga jarak. Kita boleh buka masker sekarang ya berarti ya. Oke. Sen, ini permintaan banyak banget sih subscriber gue sih. Masa sih? Beneran serius. Jadi bener kan ini editor gue segala macam nih, kreatif gue. Jadi katanya datengin Sen, kemarin udah Mary, udah sekarang Sen gitu pada kepo gimana sih di belakang layarnya seorang Rans Entertainment, dan apalagi Sen ini adalah bekas penonton alay. Iya benar. Gak apa kan gue penonton alay? Gak apa-apa. Takutnya kadang-kadang enggak, tapi kalau gue, maksudnya kalau aku ya, kalau aku pribadi ya aku mengakui karena maksudnya aku bangga dengan awal karir aku tuh dari situ gitu, bukan kayak orang kan dibilang lu dulu penonton alay, enggak gitu. Gue enggak, aku bukan yang kayak gitu. Maksudnya ya udah, aku dari bawah ya, dari situ emang berawal mulanya dari situ. Allah kasih jalan
aku untuk ya untuk jadi sekarang itu ya alhamdulillah gitu maksudnya. Oke, berarti boleh bersharing dikit ya. Kenapa awalnya Sen mau jadi penonton alay? Mungkin bisa di-sharing dulu nggak sih? Karena kan penonton alay juga bagian dari di belakang layar entertainment juga kan. Kenapa aku mau jadi penonton alay? Satu karena dulu kan aku sempat kayak di rumah tuh mau ngapain ya gitu. Karena kan emang aku sama nyokap sama bokap tuh dulu anak yang menurut bokap aku kan anak cowok satu-satunya, jadi jarang keluar rumah. Jadi ketika aku keluar rumah, kayaknya nonton di rumah tuh kayaknya menarik deh kesini gitu. Cuman kalau dulu penonton nih, aku kasih tahu sama kalian semua, penonton tuh dulu di casting dulu. Ah serius penonton? Serius di casting. Tahun berapa sih lo mulai jadi penonton? Tahun 2009 mau 2010. Zaman dasyat itu happening. Oke. Bener dong, dasyat happening di casting dulu. Setelah di casting baru bisa jadi penonton. Itu pun semua juga butuh proses ya. Namanya juga bayarannya pun ya lumayan sih. Berapa di zaman itu? Pada zaman aku itu 50. Tapi kalau kita buat gerakan itu 75. Oh, gede dong. Iya. Ya. Gede dong gitu. Iya, gede, dan di situ pun disewain sama koordinatornya kayak bus ya. Bukan bus sih. Jadi buat Korea itu disewain dance-nya gitu. Koreografer gitu. Sama Niatul Husna waktu itu bukan? Ya, tapi kalau yang di Dasyat itu sebenarnya sama Harsono. Terus nggak lama gue ketemu sama Kania. Yang belum nonton konten gue sama Niatul Husna nih, klik linknya di atas. Cerita di balik penonton bayaran. Iya. Okay. Nah dari situ ketemu sama almarhum Olga. Nah terus almarhum Olga bilang, nih anak kayaknya berpotensi deh gitu. Main yuk ke rumah Mimi. Kan kalau aku manggil kalau almarhum tuh manggilnya Mimi gitu. Karena kan emang dia dipanggilnya Mimi. Jadi main, udah lama main. Udah deh tinggal di sini aja sama Mimi bisa belajar jadi asisten Mimi gitu. Udah belajar dari asisten Mimi, udah lama kelamaan. Nah dari situ udah tuh berapa sensori? Tahun jadi penonton alay? Setahun. Setelah setahun jadi penonton alay itu langsung diambil sama almarhum gitu. Setelah almarhum, terus almarhum bilang kayaknya banyak potensi yang dulu juga almarhum bilang dulu juga gue sama seperti lu gitu. Kalau almarhum tuh selalu ngajarin kayak ya gue juga dulu sama kayak lu gitu. Tapi dia bilang ya semua orang juga harus butuh proses, butuh perjalanan, dia bilang kayak gitu. Belajar sama Mimi kayak gini. Lama kelamaan tinggal di rumahnya, udah ditinggal di rumahnya ya kan 2013 mulai dioper ke Tara Budiman kalau nggak salah. Dari Mimi yang oper atau emang minta buat dioper? Enggak, dari Miminya, karena kata Mimi, lu tuh udah bisa ngehandle satu orang, dia bilang kayak gitu. Jadi gua oper lu ke Tara ya gitu, handle nih orang gitu. Setelah dioper ke Tara, sama Tara itu kalau nggak salah 3 tahun, dia bener 3 tahunan. 2013 sampai 2016 ya? 15 lah, 2015 almarhum meninggal. Dari situ kayaknya diri gue sendiri kayak, aduh sakit banget gitu. Kayak banyak kenangan yang almarhum kasih gitu, banyak masukan dari almarhum gitu. Untuk perjalanan menjadi seorang Sesen yang sekarang nggak mudah gitu. Terus almarhum tuh selalu bilang, titip ya gitu, titip ini gitu. Terus gue bilang, jadi kayak aduh ini apa sih gitu. Oh jadi sebelum pergi udah titip-titip? Udah titip-titip kayak gitu. Dia kan sering bercanda kak. Iya, maksud aku kan dia sering bercanda kayak bercanda. Ya udah titip ya anak-anaknya Mimi gitu. Terus tiba-tiba 2014 dia pergi ke Singapura. Kenapa maksudnya perjalanan aku sama Tara terus, aku sendiri ditawarin ke Singapura, aku nggak pernah mau. Karena aku tuh tipikal orang yang
sayang nih sama orang, maksudnya aku sayang banget sama almarhum ketika ngeliat kayak almarhum kayak terbaring kayak yang biasanya celotehan apanya ininya, tapi kayak ya Allah gitu, kenapa orang yang gua sayang bisa kayak segini gitu, sampai kayak itu kabar pas inget banget almarhum dikabari meninggal itu ya, aku lagi ada di jalan sama Tara gitu, sedangkan Tara izin sama aku waktu itu gue mau ke Singapura, gue lari ke Singapura gitu. Tara bilang gue pengen ke Singapura, gue pengen jengukin, tapi dengar kabar ditahan sama dulu mantan manajernya. Oh iya, tau lah, kakak juga pasti tahu. Udah pernah collab juga di Oke. Tahu gitu, maksudnya dibilang yaudah di Jakarta aja. Dikabarin ternyata udah nggak ada. Udah dari situ sempat aku break gak lama. Kayak apa ya, kayak maksud aku ya cepat gitu, maksudnya kayak firasat kali itu. Iya, firasat aku tuh kayak ya udahlah gitu ya, maksudnya kayak aduh nangis nih jadi. Nggak apa-apa kan, kita kan pengen tahu ceritanya, justru kita sendiri pada nggak tahu ya orang di belakang layar dia yang sebenarnya. Jadi aku sama almarhum tuh, jadi kalau aku dididik sama almarhum yang namanya apa, dia selalu mendidik aku. Dia bilang dia bilang lu kerja sama orang, lu harus selalu hormatin orang itu. Dia bilang kayak gitu. Dia bilang apa ya, dia bilang lu harus kerja sebaik mungkin. Dia bilang kayak gitu. Gue percaya lu, gue tahu potensi lu. Dia bilang kayak gitu. Dia bilang gue tahu potensi lu, pada intinya nanti kalau Mimi udah nggak ada, selalu ngomong kayak gitu, nanti kalau Mimi udah nggak ada, kata-kata itu yang masih terngiang-ngiang di kayak sampai sekarang pun kayak ngeliat ya bos aku yang sekarang kayak lagi ya udah, kalau Mimi udah nggak ada, Mimi titip ya gitu. Tapi emang udah bukan jodohnya, aku sama Tara pun udah bukan, ya Tara pun udah berumah tangga gitu. Nggak berumah tangga gitu. Jadi dia bilang titip ya gitu. Selalu bilang kata-kata titip. Dia jadi dirimu langsung ada firasat juga ya saat itu ya? Udah firasat. Udah firasat. Dia tuh sempat ngomong, kayaknya Mimi umur 32 tahun Mimi udah nggak ada deh. Dia tuh selalu ngomong kayak gitu. Apaan sih Mimi gitu? Iya beneran, Mimi tuh udah nggak ada gitu. Jadi makanya kenapa Mimi ajarin kalian untuk menjadi seorang yang ya menurut dia, kata dia, biar jadi orang sukses. Dia bilang jangan dipandang sama orang sebelah mata. Dia bilang kayak gitu. Kayak itu yang paling terekam di itu terekam sampai sekarang pun. Dia bilang pada intinya lu harus rajin sholat, lu rajin ibadah. Dia bilang kayak gitu. Dia bilang kalau emang Tuhan udah kasih jalan kayak sekarang, lu kenal sama Mimi, kita kan nggak tahu. Lu berawal dari penonton, tiba-tiba lu jadi asisten gua, siapa yang tahu? Semua sudah jalan Tuhan. Nah makanya kayak kata-kata dia bilang titip ya, itu sampai sekarang kalau ada orang kayak bilang titip ya, udah deh, gue bilang jangan, kata-kata titip itu buat gue menyakitkan sampai sekarang. Karena kehilangannya Kak? Kehilangannya sampai sekarang. Ini biasanya Ramadan, maksudnya kayak Ramadan kayak gini nih, maksudnya kayak almarhum tuh apa ya, jadwalnya pasti tahu lah, padatnya nauzubillah gitu. Dulu kita zaman di TV kita rebutan loh buat dapetin jadwalnya almarhum. Iya. Jadi sempat kayak yang sahur terakhir, aku inget banget dia lagi sakit terus tiba-tiba ditelepon sama orang TV. Ayo dong datang gitu. Tapi kan dia udah melibatkan Billy gitu. Tapi dengan jiwa entertainmentnya dia datang terus tiba-tiba dia di depan panggung dia bisa ketawa, terus tiba-tiba di belakang kayaknya Mimi sakit ya gitu. Kayaknya Mimi sakit deh gitu. Sampai dia bilang kayak Mimi udah nggak kuat deh gitu.
apa sih Mi gitu, sampai kayak dia bisa di depan kamera ya, maksudnya di depan kamera dia kayak ceria, nggak ada masalah apa-apa, tapi setelah di belakang kamera dia bilang kayaknya Mimi sakit, udah nggak kuat ya gitu. Dia bilang udahlah Mi, dia bilang semua juga akan sembuh gitu. Terus dia bilang ya udah anak-anak Mimi gitu. Kalau dia kan manggil aku, manggil yang lain kan ada beberapa kan gitu. Cuman dia bilang anak-anak Mimi titip ya gitu. Sampai sekarang kalau ada orang-orang yang bilang titip ya, itu kata-kata yang menurut gue menyakitkan gitu. Hal terbaik apa yang pernah dikasih sama Mimi sama Sen selain tadi nasihat-nasihat tadi? Hal terbaik sampai sekarang masih teringat gitu loh. Sampai sekarang masih teringat itu. Jadi waktu itu kayak waktu itu aku bilang kayak ada kebutuhan ekonomi buat nyokap ya gitu. Terus dia bilang berapa, dia bilang nggak enak Mi, dia bilang kayak gitu. Udah berapa, dia bilang kayak gitu. Dengan ini dia lari ke atas, terus tiba-tiba dia ke bawah, nih buat lu gitu, kasih ya ke mama, dia bilang kayak gitu. Sampai sekarang nyokap kalau apa-apa, kalau ini ke makam sampai mau puasa, entar mau habis lebaran gitu. Banyak banget kenangan yang menurut aku yang nggak bisa dilupain, maksud aku kalau almarhum Olga ya gitu. Karena aku belajar dari dia, aku belajar dari tadinya aku bukan siapa-siapa gitu, maksudnya ya aku penonton lah ibarat kata gitu, jadi asisten, jadi megang schedule segala macem, dia yang ngajarin semuanya. Oke, tadi kita udah flashback sebelum menjadi sekarang bagian dari keluarga Sultan. Terus gimana akhirnya bisa jadi asisten dari Raffi? Dulu Raffi sama Nagita ya kalau nggak salah ya, pertama kali ya. Gimana tuh ceritanya, Sen? Jadi aku sempat kayak break setelah almarhum meninggal, karena aku masih kayak trauma gitu kan. Kayak trauma yang benar-benar trauma. Terus break berapa bulan gitu. Terus aku nggak lama masuk ke AA. Aku telepon Om Eri gitu. Aku telepon Om Eri. Terus dulu mantan manajernya Temira gitu. Oh iya, Temira, iya. Aku telepon, aku bilang kalau ada kerjaan aku mau ya, aku bilang kayak gitu. Jadi sempat nganggur dulu setahun, bener-bener nganggur. Aku jadi penonton lagi? Nggak nganggur, bener-bener nganggur. Kayak, emang yang nyetopin diri? Iya, karena aku kayak batin aku kayak gimana sih? Trauma ya? Trauma kayak yang ditinggal sama orang yang menurut aku itu adalah orang yang mengangkat derajat aku gitu. Terus aku ditelepon, datang, terus dia bilang ya udah gantian aja sama Om Eri gitu. Terus aku gantian, gak lama terus mungkin Om Eri sama A diskusi gimana gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, mendingan dia daripada yang lain. Kebetulan kan A juga waktu itu nyari asisten juga gitu. Itu tahun berapa? 2016 2016. Berarti kurang lebih udah hampir 5 tahun ya jadi asisten AA ya? Iya, hampir 5 tahun. Taruhnya langsung ke AA apa Mbak Gigi dulu waktu itu? Waktu itu aku kan karena emang satu program ya, jadi kayak ya udah dua-duanya ada di situ, jadi aku bisa ke Mbak Gigi, bisa ke AA gitu. Dengan berjalannya waktu ya, kalau berjalannya waktu, terus aku bilang sama Om Eri, aku bilang, Om kalau kamu capek nggak apa-apa, aku handle aja. Karena secara jadwal AA lebih padat daripada Mbak Gigi kan. Karena secara jadwal kan tahu sendiri AA tuh padatnya luar biasa gitu. Jadi aku ngendel AA gitu. Jadi udah berjalan tuh setahun kemudian, 2 tahun kemudian, tahun ketiga kan kita sempat kayak Runs the World kan. Oh iya, yang keliling dunia. Gue sempat lihat tuh di vlognya Rans Entertainment tuh keliling dunia. Iya, Runs the World. Nah, orang selalu mempertanyakan kenapa gue pulang dari Korea. Karena emang pisahnya satu udah habis dari Korea gitu. Terus balik lagi, sebenarnya aku balik lagi ke London. Cuman dari balik lagi ke London, cuman kan nggak masuk vlog. Balik ke London, setelah balik ke London, balik lagi ke Jakarta gitu.
Karena ada satu urusan keluarga yang benar-benar ya udahlah harus aku yang ngurus gitu. Jadi balik dulu, udah gitu nunggu AA pulang balik, baru kerja lagi gitu. Setelah balik dulu ya setelah dari London aku balik kan mereka baru balik itu bulan Februari tanggal 21 kalau nggak salah. Tanggal 24 tuh aku udah mulai kerja lagi. Udah nggak lama dari situ kan tanggal 24 kerja lagi kan. Maret kita udah corona kan gitu. Oh iya. Maret kan udah corona gitu. COVID, iya. Tapi dengan adanya COVID ya alhamdulillah tetap berjalan gitu. Kerjaan Arabnya tetap padat aja, nggak ada kosongnya. Tapi pulang dari Korea katanya dapat oleh hidungnya jadi operasi ya Sen ya. Ini Sen dari Korea Run the World. Enggak, sebenarnya gini. Ya, aku mau cerita nih. Ini beneran. Enggak. Jadi aku udah masuk ruang yang namanya isolasi gitu. Isolasi satu ruangan, misalkan ini ruangan aku nih. Ini ruangan aku, ini ruangan pasien lain. Ini aku berdua nih sama pasien yang lain gitu. Karena di Korea itu kalau kita operasi benerin hidung itu dibius total gitu. Dibius total dalam arti biar kamu nggak berasa apa-apa, karena aku mintanya perfect, yang bener-bener yang aku pengen mereka bisa wujudin gitu. Kayak artis Korea lah pasti gitu kan. Iya benar. Udah masuk, udah cek semuanya segala macam, udah dicek, terus tiba-tiba udah ganti baju lah ya. Tahu lah pasti ada udah ganti baju segala macam. Masuklah pasien yang habis operasi. Habis operasi itu masuk pasien tuh. Masuk ke ruangan dengan ruangan aku sama gitu. Itu kayaknya ngap banget. Kayak gue bisa nggak ya gitu. Itu ditutup semua, dirakban semua. Ini mulut gitu, kuping kayak ini. Terus orang Koreanya bilang, kamu juga nanti akan begitu. Dengan ininya, aku langsung ngomong, kayaknya nggak jadi deh. Kayaknya nggak jadi deh. Soalnya dia udah kayaknya nggak jadi, mati gue kayaknya kalau dioperasi. Beneran deh. Dioperasi kayak, gue udah deh, terima kenyataan aja deh, gue bilang. Bos beneran nggak jadi. Ini gimana, orang udah payment udah lumayan. Tapi udah temen-temenin pada saat itu? Nemenin. Yang ngedukung juga? Ngedukung juga. Okay. Karena kan emang sempat aku tinggal dulu di daerah Pejaten. Yeah. Daerah Pejaten tuh dulu aku tinggal di daerah Pejaten. Sempat aku ditabrak sama ojek online. Oke. Ojek online, ini aku bengkok kan. Kalau yang tahu ini aku bengkok. Di bengkok nggak seluruh sekarang gitu. Jadi bengkok ya mau minta ganti pun ya gimana gitu. Makanya dia bilang, si orang Koreanya bilang, ini kalau emang mau dibenerin ya tulangnya dikikis segala macam, ininya ini nih. Wah, dia udah ngomong, udah pahitin duluan gitu. Dan begonya aku tuh kayak ya udah gitu. Oke. Udah tanda tangan semua, udah cek semuanya. Udah tinggal payment udah. Berapa tuh waktu totalnya lo operasi hidung? Ini netizen siapa tahu pernah buat hidung kayak bagus kayak Sansan ini butuh biaya berapa di Korea? Waktu operasi hidung di Korea itu kayaknya di kisaran 150. 150 juta. Ditanggung sama AA semua? Ya, ditanggung. Oke. Ditanggung sama AA semuanya. Jadi terus kayaknya gue harus ini. Terus masuklah gitu, maksudnya ya udahlah, nyampe sana ya udah, mau nggak mau kan kita tetap harus menjalankan ya. Iya. Ya udah dari situ, dari Korea sempat bilang nggak mau, cuman kan ya nggak jadi kan. Iya, gitu. lu kehilangan 250 juta udah dibayar segala macam. Iya makanya gitu. Ya udah sampai Korea. Mereka jalan ke mana, aku masih di Korea. Oh, oke. Aku masih di Korea. Iya. Aku masih di Korea. Tunggu 4 hari di Korea, terus dia bilang, ya udahlah gitu. Nih, ditinggal. Jadi lu sendirian di situ? Bertiga untungnya. Oh, okay. Ada Lemon, ada Mas Arul. Oke. Jadi setiap keluar dari dari lift,
orang tuh pasti pakai perban semua. Orang pakai perban semua. Terus aku tanya, berapa rumah sakit sih di sini? Di sini setiap gang katanya rumah sakit. Tapi paling bagus tuh rumah sakit kamu katanya gitu. Dia bilang kayak gitu. Rumah sakit kamu tuh paling bagus gitu. Paling kalau di Korea katanya nomor 1 gitu. Dia bilang. Jadi setiap aku keluar dari lift nih, ini hotel. Tiap dari hotel keluar ngeliat ininya dipapas lah, hidungnya dipapas. Kan kita sebelum operasi udah kayak, aduh ya Allah ini kenapa sih gitu. Kayak dibikin down duluan kan gitu. Nah makanya dia bilang, ada yang mau dioperasi lagi gak gitu, buat tanam rambut atau segala macam gak gitu. Enggak deh, gitu bilang. Udah ampun, aku bilang kayak gitu. Kayaknya udah deh, kayaknya udah cukup, aku bilang. Syukuri apa yang Allah kasih gitu. Tapi lu puas sama hasilnya sekarang? Ya puas gitu, alhamdulillah. Sesuai lah ya dengan yang artis Korea yang sebenarnya sama Sensen tadi. Tapi kalau dilihat memang iya ya. Tapi oke loh, bener. Ini coba nanti kamera nanti di zoom ya, hidungnya Sensen ini. Sen, terus ini kan juga kalau kita lihat dari vlog-vlog ya, ini kayaknya Sensen ini termasuk kenapa dipilih untuk ngejagain AA? Katanya lu galak banget sama AA. Segalak apa sih lu jadi asisten AA? Sebenarnya aku akan jadi garda terdepan buat AA sama Mbak Gigi. Karena alasannya? Kenapa alasannya? Aku mungkin selalu orang netizen mikirnya kan kalau jadi garda depan, ya udah manajernya yang di depan. Iya. Pastinya semua jadi garda depan apakah karena dikasih apa atau apa? Gak dikasih apa-apa, cuman kayak aku selalu ingat omongan almarhum, mau bagaimanapun lu harus tetap bentengi bos lu atau artis lu gitu. Jadi kenapa aku selalu di garda terdepan? Ya aku paling gak suka kadang-kadang orang suka membuat statement kayak sok tahu gitu, padahal kan belum tentu itu kenyataannya benar gitu. Makanya aku selalu kayak kemarin kayak ada problem maksudnya berapa kayak ada orang yang ngomongin bos aku orang yang paling terdepan. Aku akan fighting demi orang yang aku sayang gitu. Jadi kenapa aku yang selalu emosian? Ya emang aku begitu orangnya gitu. Aku nggak bisa ngeliat orang yang aku sayang disakitin sama orang gitu. Sebaik apa sih AA sama lu? Dibilang sebaik apa? Baik banget. Udah nggak bisa dibilang sebaik apa, udah nggak bisa diungkapin kata-kata gitu. Katanya lu selama 5 tahun ini lu kerja katanya udah sampai bisa bangun rumah, bangun apa segala itu benar? Bener. Dibangunin sama apa dari kanan dari hasil bonus-bonus yang AA kasih gitu. Dari AA, dari Mbak Gigi, dari keluarga gitu. Makanya orang selalu kayak nggak usah gitu kak, nih aku baca komen kayak gini, kayak aku baca komen, terus tiba-tiba dia bilang ngomongin bos aku gitu, terus banyak banget orang kadang-kadang suka ngetek ke aku kan kita jadi kebawa emosi kan gitu. Gue sih pernah lihat yang klarifikasi lu waktu itu adalah salah satu itu kan di YouTube-nya. Iya. Itu asisten mbaknya mungkin. Iya, asisten. Terus dia bilang, aku tuh bisa langsung aku DM orangnya. Serius? Sumpah aku DM. Pada saat hari itu juga aku DM. Jadi jangan coba ngetek-ngetek ke Sensen kalau mau ngejelekin AA ya? Iya benar. Okay. Aku DM langsung. Aku bilang ada. Itu lah pokoknya circle ya pokoknya. Iya. Aku DM pada saat itu. Ada netizen yang takut gitu. Ada netizen yang berani. Beberapa yang aku gentak segala macem lumayan berani gitu. Nah kadang-kadang aku suka nangkep netizen tapi tanpa dipublikasikan. Nangkepnya gimana? Jadi aku track. Aku di luar bos aku jarang tahu. Aku nge-track orang siapa gitu. Banyak banget kadang-kadang yang dari luar kota aku track. Gitu aku nyuruh orang gitu. Karena kepuasan batin aku adalah ya lu bisa nyakitin orang yang gua sayang, lu akan gua sakitin lagi. Netizen yang menurut lu yang paling jahat sama keluarga Rans tuh, dalam arti jahat tuh yang paling membuli ya, itu kayak seperti apa? Kalau menurut aku yang paling membuli itu yang udah tindakan kayak ada satu orang kayak bunuh gitu. Mau bunuh? Kata-kata bunuh. Oke. Berarti kan udah wah sakit jiwa tuh orang gitu. Dia komen di Instagram atau message lu atau gimana?
komen di Instagram, terus SMS dapat nomor karena SMS-nya ke Om Eri sih, karena kan Om Eri kan mencantumkan nomor bukan ke Om Eri doang. Kita tuh mencantumkan nomor admin buat endorse kan gitu. Jadi bos lu akan gue bunuh gitu. Dengan gampangnya orang ngomong bilang bos lu akan, dan dia nggak mikir panjang gitu. Nah dari situ kita langsung buat laporan ke pihak pihak yang berwajib. Dari pihak yang berwajib itu lokasinya benar-benar ada di sebuah pelosok, kalau nggak salah antara Padang atau mana gitu. Lu ke-track itu tempatnya. Ke-track semua. Itu dia tepat di pelosok. Itu didatengin sama bapak polisi semuanya. Makanya berterima kasih banyak banget netizen yang suka kebanyakan halu gitu, kebanyakan ketangkep. Nangis-nangis nggak? Dan nangis, minta ampun gitu. Tapi nggak ke-expose media sama sekali ya? Nggak ke-expose media sama sekali, karena buat aku buat apa gitu. Iya nggak sih sebenarnya. Orang yang seperti itu pengen mencari panggung, pengen yang orang dikenal sama orang-orang gitu. Maksudnya pengen dikenal sama banyak orang, pengen dilihat sama orang. Kalau gue tuh, mereka tuh bangga, gue bully Raffi Ahmad loh gitu. Kalau aku pribadi, aku nggak bakal kasih panggung gitu. Dan aku pun laporin orang ya dengan sesuai, maksudnya dengan tindakannya dia gitu, undang-undangnya dia gitu. Jadi aku buat laporan pun dengan undang-undangnya dia. Tapi kalau setidaknya tidak ada undang-undang, mungkin aku juga nggak bakal main asal lapor aja. Tapi kalau orang begini, kalau kata aku kan banyak kebetulan aku deket sama lawyernya AA gitu. Apa sih yang harus ini gitu? Kalau sudah menyangkut yang namanya menjelek-jelekan atau memfitnah, itu udah menggiring opini sebenarnya. Iya bener dong gitu. Memfitnah atau membuli anak yang di bawah umur gitu. Itu udah fatal banget dia bilang. Itu lu lapor juga akan, polisi juga akan ini gitu, diproses sama bapak polisi. Itu bajunya nggak cocok banget sih, ini itu mah nggak apa-apa lah ya. Ya it's okay kalau itu. Tapi kalau udah main fisik, apalagi tadi jatuhnya udah mengancam. Pengancaman. Itu luar biasa pengancaman. Nangis keluarganya. Cuman beberapa kemarin inget gak? Ada netizen dia kerja di salah satu di Bandung. Kita track. Dia bikin di YouTube tuh ngomong apa gitu. Cuman ya udah coba buat iseng-iseng aja. Coba jangan nggak gitu. Iseng-iseng loh. Iseng-iseng katanya ngomongin. Mungkin buat naik subscriber atau viewers kali kan. Maksudnya coba buat netizen, coba dijaga tangannya dan ide kreatif. Dia tuh pekerja. Kasihan sebenarnya. Kasihan. Pekerja di Bandung untuk, ternyata dia kebanyakan anak-anak yang seperti itu anak-anak yang kurang kasih sayang sama keluarganya. Yang aku perhatiin ya gitu. Ketika ditelepon keluarganya, iya dia nggak pernah pulang kok gitu. Dia nggak pernah pulang, nggak pernah ngirimin orang tuanya. Itu. Jadi kesannya dia cari perhatian di luar. Cari perhatian di luar. Itu dia dari buka toko, mau buka toko bosnya diciduk sama orang kita. Masuk ke mobil. Dibawa ke Andara. Cuman kalau dibawa ke Andara dulu. Ya, dibawa ke Andara. Pelaku tadi kalau pelaku tadi itu di luar, bos aku tidak tahu. Okay. Aku pribadi sendiri yang akan urus. Aku tidak mau melibatkan bos aku karena dia karena aku sendiri lumayanlah ada kenalan gitu. Kenalan sama orang gitu. Ya lumayan membantu aku juga gitu. Kayaknya orang ini udah keterlaluan deh gitu. Jadi aku kayak sendiri nyari sini. Ya udah mau diapain gitu. Dan jadi sama-sama saling bantu. Jadi kalau yang itu kan emang bos aku juga udah kesel gitu. Dibawa ke Andara, terus ditelepon orang tuanya, dibilang ini anak kenapa gitu. Kok sampai bisa begitu ya ngomong ke saya, ke suami saya gitu. Semuanya itu masalah giveaway. Ingat gak? Giveaway. Katanya giveaway itu settingan gini-gini. Sedangkan kan itu semua
ya udah kita kasih gitu. Uangnya juga toh ada beneran gitu, bukan yang cuma-cuma kayak dia kan menggiring opini gitu. Terus ditelepon orang tuanya nangis, dia bilang ya anak itu kok jarang pulang gitu. Beberapa yang aku tangkap ya begitu juga. Berarti kan emang anak yang suka kurang perhatian dan cari perhatian di luar. Gimana caranya cari perhatian di luar ya begitu gitu. Komen seenaknya dewek, terus tidak memikirkan perasaan orang lain gitu. Iya nggak sih gitu. Sampai jatuh ke privasi, sampai pengancaman. Iya sampai pengancaman kayak gitu-gitu. Aduh. Pas lo tangkap lo apain tuh netizen itu? Aku nggak banyak omong. Aku serahin ke polisi. Wow. Jadi hati-hati ya buat para netizen kalau mau berkomentar di julid atau yang negatif-negatif nanti Sensen langsung di garda depannya nih. Belakangnya Raffi memang luar biasa sih. Iya, maksud aku gak usah netizen, maksudnya kayak temannya sendiri aja aku bisa fighting. Gitu. Bisa ya udah aku bakal jadi orang ya, makanya dibilang beberapa artis bilang gila ya artis ngomong ke AA gitu. Asisten lu yang ini paling berani, dia bilang kayak gitu. Paling frontal gitu. Dibilang paling frontal, iya aku frontal. Karena emang aku nggak bisa orang yang nggak usah gimana sih Kak kalau kita sayang sama orang gitu. Setuju sih. Nah, sekarang kan mungkin yang sekarang lagi rame ini kan sekarang Mbak Gigi tuh hamil, Nagita hamil. Lu sebagai asistennya Raffi yang galak, ultimatum apa yang lo kasih buat AA untuk yang ngejaga kamera? Karena ini ditunggu banget kan kamera yang sekarang kan. Gimana? Waktu dikabarin hamil itu aku nangis. Oh ya, Rimi ikut nangis juga. Iya, aku sempat lihat di vlognya itu semua keluarga kru Rans nangis. Itu kenapa sih pada nangis begitu? Karena penantian selama ini, maksudnya netizen tuh kadang-kadang suka iya nggak bakal hamil lagi gitu. Dengan kesibukan satu sama lain ya mau gimana lagi kan? Maksud aku, maksudnya gitu. Aku sehari-hari sama AA gitu. Pulang malam, aku tahu AA kerja 24 jam buat demi banyak orang yang dia harus tanggung gitu. Dia tuh kerja 24 jam tanpa mengeluh, tanpa dia kayak marah-marah, enggak gitu. Jadi kayak ya Allah, ini adalah salah satu bonus yang sangat luar biasa menurut aku gitu. Tadinya kalau emang bulan ini nggak ketahuan hamil gitu, maksudnya nggak hamil gitu, habis lebaran tuh mereka program itu. Tapi Tuhan ngasih rezeki yang luar biasa, maksudnya ya dikasih bonus yang sangat luar biasa ya. Mbak Gigi hamil, aku tahu maksudnya sebelum dipublis gitu, udah tahu, udah kayak gitu. Karena aku yang benar-benar kayak kan kalau syuting kan otomatis kayak aku bilang sama kasih perhatian yang lebih, karena emang hamil yang ini agak-agak melo. Agak-agak melo ya, karena mungkin nggak tahu dia, banyak yang bilang ini kayaknya anaknya cewek. Cuman kan mereka berdua kan emang cuek, ya udahlah, mau cewek atau cowok yang penting kan sehat, ibunya sehat, anaknya sehat gitu. Ketika dikabarin hamil kayak ya Allah, kayak air mata aku tuh udah nggak bisa dibohongin lagi, udah kayak terus gitu, nangis yang bener-bener kayak keluar air mata. Ya Allah, ini adalah bonus gitu. Anugerah Tuhan yang anugerah Allah yang Allah kasih lebih dari segalanya gitu. Karena Rapatar tuh pengen banget yang namanya punya adik. Iya. Karena banyak banget anak kecil di rumah gitu. Jadi kayak ya udah. Makanya kemarin nih buat netizen yang selalu bilang kayak lu nggak bakal punya anak karena kesibukan. Sekarang tuh terbukti gitu. Iya. Terbukti ya Mbak Gigi hamil gitu. Pesan apa yang lu sampaikan ke apa sekarang akhirnya ditunggu-tunggu akhirnya hamil, nggak boleh banyak kerja atau nggak boleh lu kan terkenal sebagai asisten yang galak yang paling berkoar-koar dengan AA. Apa pesan yang lu sampaikan ke AA? Yang diwanti-wanti banget. Yang lu wanti-wanti. Yang diwanti-wanti adalah aku selalu bilang sama ya kurang-kurangin ya, kayak maksudnya aku sih nggak bisa ngatur yang istilahnya jadwal atau apa, karena kan bagian jadwal udah bukan aku gitu. Jadi kayak ya udah perhatian yang sangat luar biasa gitu. Emang ya sekarang kan perhatiannya double ya, karena betul. Emang kalau lagi
hamil awal-awal tuh kayak sensitif banget gitu. Iya. Jadi nggak usah jauh-jauh gitu. Kayak bulan-bulan Ramadan gitu. Kayak bulan-bulan puasa sekarang nih. Kayak jadwalnya padat tuh. Dia bisa nangis, melo yang melo. AA apa baginya? Bagiginya oke. gitu. Melo yang semelo-melonya gitu. Dia karena kayak ya suami gua kerja terus ya gitu. Karena kasihan, dia bilang nggak ada istirahatnya. Dia tahu kalau kerja tuh emang buat keluarganya. Jadi buat banyak orang yang harus dia tanggung jawabin gitu. Jadi kayak ya udah, makanya sampai sekarang pun aku ngomong sama Bagi. Sampai aku ngomong, Mbak udah nggak usah pakai. Malahan aku sama Om Eri tuh orang yang bawel banget ya. Maksudnya bawel untuk setelah dia tahu hamil gitu. Jangan pakai sendal tinggi gitu. Jangan pakai ini, jangan pakai itu gitu. Tapi karena tuntutan kerjaan kadang-kadang suka harus pakai heels lah, suka pakai apa. Aku yang komplain gitu. Aku yang komplain ke TV. Gitu. Bener-bener gak ada terdepannya, Rans. Aku komplain ke TV, aku komplain. Aku bilang, aku komplain. Aku bilang, Mbak, jangan pakai sendal tinggi ya gitu. Karena kan sebelumnya orang TV belum tahu kan sebelum Kalau dia hamil. Iya. Sebenarnya nutupin berapa lama sih bagi hamil tuh baru ke publish? Nutupinnya itu sebulan lebih deh. Oh, berarti sekarang udah hamil kurang lebih hampir 3 bulan ya? 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Apa alasan saat itu lo nutupin ke netizen kalau maksudnya tim lo Rans dan nutupin? Ya karena kita orang hamil tuh katanya kalau masih berapa minggu kan kita belum tahu detak jantungnya. Setelah tahu detak jantungnya baru kan kita dari AA sama Mbak Gigi juga baru ngomong kan. Nah udah kelihatan detak jantungnya udah keluar kayak tok gitu. Itu kayak ya Allah gitu. Rapatar akhirnya punya adik. Gitu. Wow. Saat itu langsung di-endorse sama Sensitif ya di Instagramnya, itu rame loh hebat loh. Ini salah satu brand atau brand pengecek kehamilan langsung endorse mereka. Ya tunggu gila. Ya kita tunggu-tunggu. Maksudnya yang ditunggu-tunggu ya akhirnya datang gitu. Berarti lebih ke wanti-wanti ke bagiginya ya? Iya. Iya, sekarang aku kayak ini bawel banget sih lu gitu. Kayak dia kayak minum es kayak gini-gini kayak dia sebenarnya sekarang tuh dia udah nggak boleh diet kayak gitu, udah nggak usah diet kayak makan aja yang banyak, nggak usah takut gitu bilang, jangan pakai baju ketat, ini lebih bawel daripada suami gue, dia bilang kayak gitu, ini lebih bawel gitu. Tapi perubahan apa sih yang lo lihat Raffi setelah sekarang bagi akhirnya penantian setelah sekian tahun akhirnya hamil yang lo lihat sebagai asistennya kemana-mana ikut Raffi kan? Hai Blizzard, gimana puasa kalian hari ini? Masih lancar dong? Oke, ngomong tentang puasa, gue sekarang lagi suka banget nih buka puasa masak sendiri di rumah. Tapi gue nggak perlu khawatir, karena gue sekarang masak ditemani dengan produk dari Philips. Nah, kalau buka puasa pasti identik dengan bikin yang seger-seger, tajil, dan es jus buah gitu deh. Pasti kita butuh banget namanya blender. Dan sekarang, Philips mengeluarkan blender HR2221, blender serba bisa yang dilengkapi dengan teknologi Problem Crush, mengelumat 40% lebih halus dan lebih cepat, hasilkan es selembut salju. Oke, sekarang di dapur gue udah ada Chef Agus Sasirangan. Dia lagi masak apa ya buat menu buka puasa kali ini? Seru banget kayaknya. Oke, kalian bisa ikutin menunya nanti buat berbuka puasa kalian. Yuk, kita lihat. Hai, jumpa lagi dengan saya Chef Agus Sasirangan di Inovasi Dapur Ramadan bersama Philips. Kali ini saya akan buat rujak ice cream durian. Kita akan masukkan kacang tanah yang sudah digoreng, terasi, cabai merah besar, cabai rawit, air asam jawa, susu kental manis putih, ice cream durian. Saya menggunakan Philips Blender HR2221, blender serba bisa, dilengkapi dengan teknologi Problem Crush, mengelumat 40% lebih halus dan lebih cepat. Sini saya menyiapkan roti Perancis yang akan saya olesi dengan margarin, dan terakhir akan kita panggang menggunakan Philips Air Fryer. Pilih menu kue, suhunya 180 derajat Celcius, waktunya kita atur 15 menit. Saya menggunakan Philips Air Fryer XL HD 9270. Sambil menunggu rotinya matang, saya akan mencampur buah-buahan segar. Nah, ini roti yang sudah saya panggang tadi. Kemudian di atasnya kita tambahkan rujaknya, tabur keju di atasnya. Seger banget. Rujak ice cream durian, jangan lupa dicoba. Mama lagi ngaji, terus dia bilang, gak usah puasa, mama tahu anak mama capek gitu. Gak usah, dia bilang gitu.
daripada anak mama sakit. Barang termahal apa yang pernah dikasih sama AA untuk sen-sen kalau main diceritakan barang-barang branded apa. Barang termahal apa yang pernah lo kasih ini? Barang termahal yang pernah kasih adalah